Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan syarrul umuri muhtasatuhah. Ya, ini pemahaman. Adapun secara istilah, ya ini adalah ma'rifatul ahkam bil adillah, yang mengenai hukum-hukum ini dengan dalil. Ya. Seperti ya, hukum sholat, kemudian hukum wudhu, dan perkara-perkara syariat Islam yang lainnya ini dijelaskan dalam hukum wudhu dan perkara-perkara syariat Islam yang lainnya ini dijelaskan dalam kitab fikih. Dan kesempatan kali ini dan seterusnya insyaallah kita akan bahas tentang kitab rujukan kita, yang adalah fikih al-muyassar. Dan langsung saja kita bahas yang bab yang pertama. Seterusnya insyaallah kita akan bahas tentang kitab rujukan kita, yang adalah fikih al-muyassar. Dan langsung saja kita bahas yang bab yang pertama dalam kitab ini adalah ya, kitab at-thaharah. Kemudian sini langsung saja ya, dalam ini terdapat bab ini adalah ya, kitab at-thaharah. Kemudian sini langsung saja ya, dalam ini terdapat bab al-taharah wa aqsa ahamiyatut taharah wa aqsamuha. Yakni apa pentingnya taharah dan macam-macamnya. Sini disebutkan at-taharah ya miftahus shalah wa aqidu syurutuha wa syurut la budda an yataqaddama alal masyrut. Taharah atau suci ini merupakan apa? Kunci daripada sholat dan pendekatan pada syarat-syaratnya. Dan syarat harus ada didahului dengan yang disyaratkan. Kemudian masyarakat muslimin wal muslimat, saudara-saudara para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taharah ini disebutkan ala wa taharatu ala qismain. Al-qismul awwal at-taharah ma'nawiyah wa ya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kullu ma rana alai. Ini taharah ada dua macam. Yang pertama taharah ma'nawiyah, yakni artinya adalah taharah bersihnya hati dari kesyirikan dan maksiat-maksiat dan segala sesuatu yang mengotorinya atau menjadikan hitam. Jadi sini enggak taharah tadi artinya apa? Cara adalah bersuci harusnya. Ya, ini secara maknawi, yakni bersihnya hati dari kesyirikan dan semua yang merusaknya. Jadi ini sangatlah ya, penting ini bersihkan hati, karena hati yang disebutkan hasilnya adalah pemimpin anggota badan. Ya, kalau hati itu baik maka semuanya baik, kalau rusak maka rusaklah semuanya. Kemudian sini wahia ahamu minat toharah al badan, dan membersihkan hati, ya bersihnya hati ini lebih penting daripada bersihnya badan. Jadi tadi kita sebutkan karena hati ini tadi apa? Ya, pemimpin anggota badan, kalau hatinya baik maka semuanya akan baik. Dan sini penulis menyebutkan wala yumkin an yatahaqqaqa at-taharah al-badan ma'a wujudi najis syirki, dan tidak akan benar, tidak akan terlaksana ya, bersihnya badan dengan disertai apa? Dengan adanya najis. Ini
artinya tidak akan bersih kalau badannya ada najis. Jadi bukan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, ini adalah al-qismus tsani atau harah al-hisiyah. Itu adalah bersihnya anggota badan, atau toharahnya atau sucinya atau badan. Wasayati tafsilul qaul fiha fil astarit tawiyah. Dan insyaallah akan datang penjelasannya, perinciannya pada bawah ini. Ya, ada setelahnya ada apa? Perinciannya. Dalam apa? Ya, ini masalah bersuci, masalah bersih. Kemudian kita melangsungkan saja al-qismus tsani. Kita langsungkan saja ta'rifuha, pengertiannya. Ini pengertian daripada taharah. Wa hiya fil lugha an-nadhafah. Cara bahasa taharah artinya suci. Jadi cara bahasa artinya suci. Wan nazaha minal aqdar, dan bersih daripada kotoran. Jadi makna taharah secara bahasa, kita ulang lagi, adalah bersuci, kemudian ya, bersih dari kotoran-kotoran. Salahnya ada penjelasannya. Kemudian di sini secara istilah, wafil istilah raful hadas wazawalul khobas. Pengertian taharah secara bahasa, secara istilah ini adalah mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran. Jadi secara istilah ini adalah menghilangkan atau mengangkat kotoran, untuk mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran. Kemudian kita melanjutkan perkataan penulis, wal muradu bi irtifa'il hadas, dan yang dimaksud dengan mengangkat hadas yakni izalatul wasfil almani minas shalah bi istilma'il ma bi jami'il badan ingkana hadasul akbar, yakni membersihkan sifat-sifat yang menghalang dari sholat dengan menggunakan air pada seluruh badan apabila hadas besar. Insya Allah masalah ini adalah perencanaan ini taharah, ini yang maksudnya menghilangkan hadas. Ya ini apa? Ini tadi dengan air apa dan mandi, dan dengan air dan mandi. Insya Allah tidak ada penjelasan. Ini kalau hadasnya besar, maksud hadas besar ini dengan apa? Tadi dengan air. Kemudian ini perinciannya insyaallah tentang mandi junub insyaallah. Wa in kana hadasan asghar yakfi murur ala a'dha al-wudu biniyah. Dan apabila hadas itu kecil, maka membersihkannya dengan pada anggota badan dan anggota wudu. Nah, hadasnya apa? Kecil, kalau besar dengan mandi. Insyaallah ada pembahasan. Dengan apa? Niat. Kemudian di sini wa in faqadal ma au azaza anhu istimal ma yanubu anhu wa huwa at-turab ala sifatul ma'mur biha syar'an fa sayati zikruha insyaallah di babi at-tayammum.
Dan apabila ya, luput dari air, ya, terluput dari air atau tidak ada air atau lemah untuk menggunakan air, ya, maka ini adalah penggantinya adalah air dengan sifat yang diperintahkan oleh syariat, dan insya Allah ada penjelasannya dalam masalah bab tayamum. Kalau memang seandainya nggak bisa menggunakan air ya karena sifat lemah atau nggak bisa apa ini, maka ada solusinya. Yang bisa mau wudhu nggak bisa karena sebab penghalang-penghalangnya, karena mungkin nggak ada air atau dia lemah atau karena sakit dan yang lain, maka ini ada penggantinya, yaitu apa? Dengan apa? Jadi dengan yaitu insya Allah dalam masalah ini adalah bab tayamum. Kemudian masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wal muradu bil zawalil khubas, dan yang dimaksud dengan membersihkan kotoran ay zawalun najasah minal badan wa thawb wal makan. Dan yang dimaksud membersihkan zawalil khubas, dan yang dimaksud dengan membersihkan kotoran ay zawalun najasah minal badan wa thawb wal makan. Dan yang dimaksud membersihkan kotoran, yakni kotoran akan menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan juga thawb wal makan. Dan yang dimaksud membersihkan kotoran, yakni kotoran akan menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan juga tempat. Ini yang disebutkan tadi oleh. Dan yang membersihkan kotoran, yakni kotoran akan menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan juga tempat. Al-khubah atau kotoran ini dari apa? Khubah atau kotoran ini dari apa? Ya, ini untuk badan, pakaian, dan juga tempat. Wal hadas ala nau'ain, dan hadas ini ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama hadas asghar wa huwa ma yajibul wudu wa hadas nau'ain. Dan hadas ini ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama hadas asghar wa huwa ma yajibul wudu wa hadas khabasu yajibu ghusluhu wa khabasu yajibu nasahu wa khabasu yajibu masahahu. Kotorannya ada tiga jenis. Yang pertama adalah kotoran yang mengharuskan dia mandi, karena adalah semuanya keempat. Kotoran yang kedua adalah kotoran yang mengharuskan hanya dia apa? Untuk ya, mengusap apa, untuk membersihkannya. Kemudian kotoran yang selanjutnya untuk hanya dia mengusap. Tadi yang kedua tadi ada mencucinya. Kemudian yang ketiganya untuk membutuhkan dia untuk apa? Ya, untuk ini ya, mengusap. Insyaallah semuanya nanti ada pembahasannya. Kemudian kita melangsungkan masalah yang kedua, al-mas'alatus tsaniyah. Masalah yang kedua, al-ma'u alladzi tahsilu bihi at-taharah. Ini ya, air yang menjadikan ya, suci ataupun taharah. Jadi air-air yang suci sini yang bisa dijadikan untuk bertaharah, untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi. Ini sifat-sifatnya air, insyaallah ada penjelasan di sini. At-taharatu tahtaju ila syai' yatataharu bihi. Taharah ataupun bersuci ini membutuhkan kepada at-taharatu tahtaju ila syai' yatataharu bihi. Taharah ataupun bersuci ini membutuhkan kepada menghilangkan najis atau bisa menghilangkan atau bisa mengangkat hadas, yang adalah air. Sini alat untuk bertaharah, menghilangkan najis atau bisa menghilangkan atau bisa mengangkat hadas, yang adalah air. Sini alat untuk bertaharah kur. Ini adalah yang air yang bersih, yang suci. Maksudnya di sini wahwa at-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang suci, air yang bersih ini adalah yang suci secara zatnya, yang bisa membersihkan yang lainnya. Ya, ini adalah jenis air yang ya, suci, air
yang bersih, ini adalah air yang bisa mensucikan atau membersihkan yang lainnya. Demikian. Kemudian yang selanjutnya, wa huwal baqi ala asli khalqihi, hai ala sifatihi allati khalaqa 'alaiha, sawa'un kana nazilan minas sama kal matar wa tub wasal ala sifatihi allati khalaqa 'alaiha, sawa'un kana nazilan minas sama kal matar wa tub wasal, sungai ataupun laut. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sini ya, air yang suci adalah ya, air yang tetap. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sini ya, air yang suci adalah ya, air yang tetap. Kemudian di sini firman Allah taala, "Yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Dan Allah menurunkan sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah dari kotoran dengan air dan dengan salju dan es. Ini adalah karena beliau SAW demikian, karena yang disebutkan beliau SAW di sini adalah apa? Adalah air yang suci yang turun dari langit. Kemudian masyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, wa tahur ma'uhu alhilu maitatuhu. Air laut adalah ya suci airnya dan halal bangkainya. Jadi air laut itu memang suci, bisa digunakan apa untuk berwudu, kemudian apalagi untuk mandi dan binatang yang ada di dalam air laut yang sudah mati atau bangkai, ini apa halal, ya, bisa untuk dimakan. Nah, kemudian disebutkan wala tahsilu at-taharah bima'in ghairi ma'kal. Kemudian disebutkan wala tahsilu at-taharah bima'in ghairi ma'kal khali wal benzin wal asir wal limun wa ma syabah dzalika. Kal khali wal benzin wal asir wal limun wa ma syabah dzalika. Dan kal khali wal benzin wal asir wal limun wa ma syabah dzalika. Dan kal khali wal benzin wal asir wal limun wa ma syabah dzalika. Dan kal khali wal benzin wal asir wal limun wa ma syabah dzalika. Dan tidak wal benzin wal asir wal limun wa ma syabah dzalika. Dan tidak bisa dijadikan sesuatu yang mirip air, yang menyerupai air, ini